Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Haleluya. Kita akan menghampiri Tuhan di pagi hari ini. Kita akan kami undang berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, berkumpul bersama. Kami rindu Tuhan, membuka hati kami, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyertai jemaat-Mu juga yang masih dalam perjalanan. Kau hantar di tempat ini Tuhan, sehingga boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa hanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Hanya Yesus.
bersyukur, kami mau tetap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu bermuji, bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Kita memuji Tuhan. Haleluya.
Mungkin ada yang rindu untuk bersaksi atau yang mau memuji Tuhan, kami persilakan. Kalau tidak ada, kita persiapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus yang baik, kuasa-Mu Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang selalu menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan lihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang selalu menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Mari sambil berdiri Bapak Ibu. Selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang selalu menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Cepat saja memuji Tuhan. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Profesi saya tentu sehari-hari selain hamba Tuhan juga seperti penulis Injil Lukas ya, tapi zaman sekarang. Tapi saya percaya kita bekerja dan dilayani Tuhan di bidang kita masing-masing. Ada susah, dukanya, duka, tapi bersama Tuhan kita lalui semuanya. Ya. Mungkin bisa ditampilkan untuk slide pertama. Saudara, tadi lagu yang pertama kalau nggak salah, tanggalkan beban. Saya semua tanggalkan beban, tapi siapa yang nggak mau ya kalau kita punya beban nggak ditanggalkan. Kita ingin tuh punya beban tuh hilang gitu. Karena tidak ada yang punya beban itu tetap ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Kita banyak baca dalam Alkitab bahwa kita harus bersuka cita, ya. Nggak ada ayatnya bersedihlah kamu. Memang ada ayat bersedih, kamu bersedih, jajar dan bersuka cita. Tapi intinya
Orang anak Tuhan wajib, nggak boleh ditawar, wajib bersuka cita. Senang terus. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Bagaimana kita tersenyum? Bagaimana kita bersuka cita kalau bebannya seperti itu? Gak mungkin. Tapi ada janji Tuhan yang boleh mengingatkan kita kembali. Matius 11:28. Mintalah, ya, marilah kepadaku semua gelisah dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Dan saya tahu janji Tuhan dari dulu sekarang selamanya tidak pernah bocor. Ya dan amin. Kita barusan pilpres, caleg. Kita dengar janji mereka bukan? Kita sudah sekian lama ikut pilpres, ikut caleg. Janjinya ada yang betul tepati, tapi lebih banyak ada yang meleset. Ya. Janji doang. Manis orangnya, tidak manis janjinya. Ada tadi nggak semua anak Tuhan yang misalkan jadi caleg harus tepati janji. Tapi sudah bukan harus jadi caleg, saudara. Siapapun juga anak Tuhan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kalau katakan janji, walaupun kita belajar anak harus tepati. Kenapa? Karena Tuhan kita berjanji dan Dia selalu menepati. Kita berkata, aku akan memberi kelegaan. Jadi saudara kekasihan Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, kelegaan pasti kita dapatkan, pasti wis dijamin, ada garansinya. Punya masalah apa? Ada jaminan dalam Yesus, ada kelegaan, lego. Kenapa? Karena ketika Tuhan menolong kita, itu tidak soal kelegaan, yaitu 3 hal: ajaib, tuntas, dan sempurna. 3 hal ini. Jadi kita punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Ketika Dia menolong kita, pertolongan itu melegakan, yang berarti ajaib supranatural, tidak terpikirkan akal, tuntas, selesai, sempurna ada. Nanti kita akan buktikan itu. Ini mungkin satunya gereja Sagu ini ada akuarium di depan ya. Di beberapa tempat saya nggak pernah jumpai. Saya jadinya apa? Ketika Tuhan Yesus dan para murid ditagih, ini belum bayar pajak. Kemudian Yesus mengatakan apa? Udah pancing aja. Nah, gitu kan? Di mana ada orang mancing tidak murid ikan, nggak ada uangnya, nggak ada. Kita ini suka mancing tapi tidak pernah dapatkan itu. Ini masih dapat ada uang di situ di ikan, dibayarlah pajak melalui uangnya ada di ikan. Artinya perempuan ajaib, nggak ada ikan ngelogam, uang itu nggak ada, ajaib, tuntas, karena nggak nyicil bayar pajaknya, sempurna, karena bukan cuma untuk muridnya, untuk Yesus juga dibayar, lunas aja. Ini pertolongan Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kita akan melihat cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan menolong kita. Dari sekian banyak ayat yang firman Tuhan, hanya ada 2 yang saya boleh ambil kesimpulan supaya kita tahu betul-betul Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang perkasa, nggak rugi dari Gusti, nggak rugi betul. Amen. Sampai akhir nggak dolo Gusti, sampai nafas terakhir tetap setia pada Gusti Yesus. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Biarkan orang lain mungkin tinggalkan iman mereka, karena mereka belum pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Saya boleh jamin, ketika orang Kristen bertemu secara pribadi dengan Yesus, dia tidak mungkin tinggalkan Yesus. Karena firman-Nya akan mengubahkan dia, akan memuatkan dia, imannya bertahan sampai akhir. Cara yang pertama, ketika Tuhan menolong kita, ketika ada masalah berat, masa itu segera hilang, segera diambil. Setiap kita pasti ingin yang pertama ini. Mana yang nggak ingin ya, bebanku terlepas, di bawah kaki Yesus, jiwaku diselamatkan, bebanku terlepas. Senang, punya beban berat, utangnya wakil, langsung Tuhan ambil, lunas. Ada yang punya uang utang misalkan maaf 10 juta, waduh dipikir berdoa Tuhan tolong, langsung hari itu ada Tuhan kirimkan orang lain memberikan berkatnya lunas. Sopo tidak senang, nah, ya kan? Punya penyakit. Beberapa tahun lalu ada seorang hamba Tuhan, aktivis gereja, dia tunjukkan salah satu benjolan di tangannya ke saya.
Pak ini bagaimana Pak? Saya katakan jawaban secara medis atau secara rohani misalnya gitu. Ya dua-duanya Pak. Ya, medis dulu ya saya katakan. Kalau medis dioperasi, betul ya, karena saya di bidang operasi bedah minor, jadi saya katakan harus dioperasi. Waduh saya takut, ya berdoa. Ya ini secara rohani berdoa. Kalau takut berdoa Tuhan akan ambil penyembuhan. Dia berdoa, nggak hilang. Tapi ketika dia melupakan apa yang dia alami, hilang. Dipikir terus nggak hilang. Makanya kalau punya masalah jadi dipikir, serahkan pada Yesus. Dipikir terus didelok tiap hari, nggak hilang benjolan di tangannya. Dia ada di Mojokerto, dia tunjukkan fotonya ke saya. Pak sudah hilang, bener kan? Operasi enggak. Siapa yang ingin seperti itu? Punya beban berat masalah langsung hilang ketika kita berseru pada Yesus. Ini ada contohnya ketika Bangsa Israel keluar. Ini ada cita-cita ya. Kau baratap tu jadi tarian, ada beban berat diambil cita-cita. Ratapan tu telah kau ubah menjadi tari-tarian. Kita nari-nari, wah cita-cita. Itu bukan di gereja saudara. Dan juga di gereja, waduh kita senang bersuka-cita. Setelah keluar ketemu masalah sedih lagi, itu munafik. Jangan. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Bersuka-cita menjadi gaya hidup kita, sehingga orang melihat Yesus ada di diri kita. Oh ini orang Kristen punya masalah tetap senang. Orang Kristen punya masalah tetap bersuka-cita, tetap bersyukur. Jadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika laut Teberong dibelah, Tuhan membuat tanahnya menjadi tanah yang kering. Ini pertolongan Tuhan. Ada laut di depan, di belakang tentara Firaun. Dan Alkitab mencatat sampai saya baca berkali-kali, ada 4 kali kata kering di situ. Bagi orang yang tidak pernah ke laut mungkin dianggap biasa, tetapi saya ini sudah sering ke laut. Tidak pernah air laut itu surut sampai kering. Kalau nggak percaya buktikan nanti. Kalau pas ke laut surut, tunggu sampai kering, sampai dia nggak mungkin kering. Pasti setidaknya bahasa nyemak nggak jauh bilang itu. Jadi ada airnya, genangan masih ada. Tapi Alkitab mencatat ketika mujizat itu terjadi, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil untuk diungkapkan. Jadi laut itu terbelah dan betul-betul tanah yang diinjak orang Israel, tanah yang kering. Masuknya dalam roh kita. Artinya Tuhan kalau menolong kita ajaib, tuntas. Tuntas artinya nggak dituntut sampai di tengah lautan saja dibiarkan, tidak, sampai ke seberang tuntas dan sempurna kering. Kita punya masalah apa? Sempurna dan Tuhan tuntas. Amin. Gusti tetap ada Gusti, aja tinggalkan Gusti, tetap ada Gusti. Setiap berdoa lah, tiap pagi gunakan lutut kita, tiap malam ada waktu kosong berdoa senantiasa dalam segala hal itu. Berdoa ini ciri khas orang percaya. Berdoa. Betul Gusti. Tanah yang kering. Ketika saya betul-betul saya mengagumi Tuhan kita. Oh dahsyat ya. Betul-betul tanah yang harusnya tutup lautan, sekian detik Tuhan belah menjadi tanah yang kering. Waduh betapa enaknya orang saya berjalan tanah yang kering. Anak kecil nggak bisa takut lagi berjalan. Coba kalau setengah basah meleset, ya kan? Meleset buat bingung kabeh gitu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat. Yang kedua, yang tidak pernah kita sadari cara Tuhan. Ternyata ada cara kedua. Tuhan membiarkan masalah itu terjadi. Masalah nggak langsung hilang tadi laut tadi tidak langsung hilang. Tetapi masalah itu dibiarkan tetap ada. Tapi Tuhan memberi kekuatan bagi kita menanggung. Yang tidak pernah terpikirkan bagi orang percaya ini kedua. Karena mereka kita berpikir punya masalah langsung hilang, senang. Tetapi hari ini kita belajar yang kedua. Kenapa? Yang kedua ini khusus orang Kristen yang mau dewasa rohani. Yang tadi pertama itu Kristen bayi. Kita akan buktikan nanti. Kristen bayi itu punya masalah langsung ambil, punya masalah sudah ambil. Tapi yang kedua ini Kristen yang mulai dewasa.
dibiarkan masalah itu terjadi, dibiarkan masalah itu tetap ada, tapi tanpa kita sadari tangan Tuhan menopang kita, memberi kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari yang penuh kekelaman, hari-hari yang penuh kesesakan masalah. Makanya Paulus katakan apa di dalam Filipi 4:13? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Paulus mengatakan ini dalam keadaan masalahnya tidak hilang, saudara. Dia di penjara, dia mengalami kemiskinan, dia mengalami ketelanjangan, dia mengalami kelaparan, dia mengalami aniaya di penjara beberapa kali. Kapalnya pernah karam, ada duri dan sebagainya. Kalau kita boleh mengatakan Paulus itu orang yang ngenes, betul ya? Tapi dia bersuka cita ngomong sama orang lain, bersuka cita lainnya menulis Paulus. Pada waktu dia tulis segala perkara dapat ku tanggung, artinya dia alami masalah itu, tetapi dia dapat menanggungnya, dapat mengatasinya. Bukan masalahnya hilang, tetapi kekuatan yang dia dapatkan secara ekstra dari Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Amin. Nah, kalau saya tanya ini yang pertama, yang kedua, jujur, kalau saya pertama, tapi kita tidak bisa milih masalahnya. Kalau kita milih yang pertama, punya masalah hilang, kita akan jadi Kristen bayi. Tidak mungkin bisa belajar dari masalah. Tuhan biarkan masalah itu terjadi atas kita, sehingga kita mau belajar dalam masalah itu, karakter kita berubah menjadi seperti Dia. Makin berdoa. Ini ada contohnya ini. Kita ingat akan Hananya, Misael, Asaria yang kita lebih kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia punya masalah berat ketika mempertahankan imannya. Kalau engkau tidak sujud menyembah patung buatan Nebukadnezar, engkau akan dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Ini masalah berat atas imannya. Dan ada banyak saudara kita di Indonesia ini mengalami masalah hampir mirip, walaupun tidak dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Dan mereka mengalami intimidasi dari orang sekitar. Imannya diuji. Intinya masalah dihadapi begitu berat yang dapat mengancam nyawanya. Dia harus dimasukkan ke dapur api 7 kali lipat. Nggak tahu ukurannya bagaimana, saya nggak tahu. Tapi 7 kali lipat. Mungkin kalau misalkan kayunya misalkan 1 dibakar itu mungkin 7. Kalau kayunya 5 ya 35 kan gitu. Kita kira dibakar. Sampai Alkitab mencatat yang melempar mereka mati. Betapa panasnya api itu. Kalau kita pakai cara pertama Tuhan menolong kita, perhatikan ya, kalau Tuhan memakai cara pertama, langsung ketika mereka masuk ke perapian nyala-nyala, Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego dengan cara apa? Apinya dipadamkan. Bisa enggak? Ya bisa banget lah, Tuhan nggak kuasa. Ketika mereka dilemparkan, langsung Tuhan berkata, mati. Apinya padam, hilang enggak masalahnya, mereka berjalan semua. Tetapi saat itu Tuhan tidak berbuat seperti yang Tuhan lakukan, laut dihilangkan. Yang Tuhan lakukan apa? Yang kedua, apinya dibiarkan tetap menyala. Apinya dibiarkan tetap nyata, tetap ada, tetap panas, nggak berkurang panasnya, tetap ada. Masalah tetap ada. Namun, perhatikan, mereka menjadi orang-orang yang kata kutip sakti, kebal. Api tidak bisa membakar mereka. Masalah boleh tetap ada, tapi tangan Tuhan menopang mereka. Yang 3 jadi 4 orang di sini. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai bersama mereka di dalam perapian yang menyala. Jadi kalau saat ini kan banyak masalah berat, masalah mungkin belum hilang, belum tuntas, belum selesai. Jangan takut, Tuhan ada bersama kita, saudara. Bersama kita setiap hari. Alami ini Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bersama kita, sehingga kita boleh menjalani lembah kekelaman ini tetap. Kok masalahku nggak hilang? Kok
beban masalah kita ada, tetap tersenyum. Kenapa? Yesus ada di situ. Tanpa kita sadari Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Pak lah utangku akeh Pak. Iya 10 juta, 2 juta. Ini 50 juta. Nggak mungkin lunas. Sudah berapa lama utangnya? Wis tahun lebih nggak utang, nggak lunas. Wis tahun lebih bisa jalani. Berarti nggak beri kekuatan kan? Di penjara enggak? Ya, berarti bisa jalani. Entah bagaimana caranya Tuhan menyertai. Tapi kapan beratnya tunggu saatnya. Pasti hasil. Istri Nabi zamannya di Elia ya, itu punya hutang juga istri Nabi itu. Tetapi kasihan Tuhan, saya ingin mengajar setiap kita mengingatkan kita kembali betapa kita harus intim dengan Tuhan. Ketika intim dengan Tuhan kita tahu tangan Tuhan menopang kita tidak ada sesatnya. Jangan pernah takut akan masalah harus dihadapi. Ojo kayak ada cilik ya, tadi tak Kristen bagi Kristen Tuhan masalahku hilang, Tuhan masalahku hilang. Jadi apa nanti kita? Jadi Kristen bagi. Misalkan kita ngomong Tuhan biarkan masalah itu tetap ada, tapi Engkau beri kekuatan bagi itu sampai selesai masalah. Saya akan berikan satu ilustrasi. Mungkin ada relawan 2 orang ya, silakan maju ke depan. Sebagai gambaran saja supaya kita ingat lah sambil kenalan gitu kan. Silakan 2 orang. Nggak usah takut, silakan 2 orang, siapapun, laki, perempuan, muda, tua, silakan. Tunjukkan jelas, boleh konconnya nggak apa, silakan. Ya. Supaya kita dapat bayangan seperti ini. Silakan ambil beban masing-masing. Saya ingin berikan gambaran ini supaya kita tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita dengan 2 hal. Di sini ya, silakan. Yang satu. Kalau di sini seperti bebannya berarti seperti malu ya, saya butuh emas kan berat ya. Tapi hebat ini, mereka beban ketawa-ketawa. Kita tahu sini tadi ya. Ya, sama 2. Ini beban berat, berseru Yesus tolong aku, Yesus tolong. Tidak pakai lama, Tuhan langsung ambil ini bebannya. Jadi tadi laut terberokah seperti itu. Seperti orang yang sakit lumpuh langsung dia bisa bicara, nggak pakai lama. Dia bercita-cita karena langsung bebannya diambil. Nah, beban ini sebenarnya berkat. Saya ingin katakan setiap masalah kita alami saja itu berkat bagi kita. Nanti kalau nggak percaya nggak jadi masalah kan. Dia di bawah. Nah, yang satu lagi. Ini bebannya belum paham sih. Itu juga berseru pada Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, tolong aku. Seminggu, sebulan, 2 tahun masalah tetap ada. Beda dengan tadi yang diambil Tuhan. Tetapi tanpa disadari, kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai anak-anak Yesus, tangan Tuhan itu menopang dia. Tahu ya, paham ya? Ketika kita menahan beban ini sendiri akan terasa berat. Tapi tanpa kita sadari, hari demi hari masalah itu tetap ada. Di gelap masih ada, masih ketok. Tapi tangan Tuhan memegangnya, bahkan menopang dia. Dia tidak merasa masalah ini menjadi berat lagi karena Yesus ada di dalam dia. Dan ini adalah beban masyarakat jadi berkat buat dia. Silakan. Terima kasih. Ilustrasi ini memberikan gambaran bagi kita. Jangan pernah merasa iri dengan saudara kita. Lo itu doa aja dijawab Tuhan di aku. Saya dulu gitu saja. Pakai tatakan. Penyakit didoakan langsung hilang. Tuhan saya pengen itu. Kok saya nggak seperti itu? Kok masalah ada iri saya? Bagaimana saya ngomong nyanyi puji Tuhan bersyukur tidak? Tapi Tuhan singkatkan bagi saya. Kamu seperti Sadrak Mesach Abednego. Masalah ada tapi aku di dalam. Sehingga api itu tidak membakar kita. Masalah tidak akan menghancurkan kita. Amin. Sampai memang kembali. WL Singer. Saya hidup setiap kita untuk tetap setia sampai akhir. Waktunya tidak lama lagi Yesus akan kembali. Pertahankan iman kita. Bukan dengan kekuatan, udah aja. Tanpa Tuhan
Biarlah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan di tempat kita masing-masing. Mohon belas kasihan. Bapa melihat setiap kami jemaat-Mu yang tadi berdiri di hadapan hadirat-Mu dengan tangan-tangan terangkat Tuhan. Engkau singkapkan mata kami untuk melihat bahwa Engkau begitu ajaib, tuntas dan sempurna bagi kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bahkan Engkau berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini kami melihat ketika Engkau menolong umat-Mu, bisa saja Engkau langsung mengangkat masalah itu. Dan kita bersyukur itu terjadi. Tetapi ketika kami melihat masalah itu tetap ada, persoalan itu tetap ada, beban berat itu tetap ada, kami juga melihat pertolongan itu terjadi atas kami Tuhan. Bahkan menolong kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau tidak tinggalkan kami sendiri dalam lembah kekelaman kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajaib kekuatan. Engkau merawat umat-Mu saat ini Bapa. Engkau tidak tinggalkan kami sendirian. Biarlah hari demi hari kami lalui bersama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu Gembala kami yang kami kasih. Kita berkata ending Tuhan. Urapi, berkati, melimpah nikmat dari Tuhan atas hamba-Mu sekeluarga. Tidak membahkan cuma tempat ini. Urapan baru terjadi atas hamba-Mu ya Tuhan. Dan Kau berikan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu di tempat di mana Kau juga berada. Kasih karena Kau tidak pernah beranjak di hamba-Mu. WLC dan staf pemain musik multimedia Tuhan berkati dengan kuat kuasa. Pakai mereka dengan kesetiaan dari Tuhan. Dan Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan berkarya terus. Dan sejumlah Tuhan yang hadir saat ini Tuhan, kami tahu bahwa Kau mengasihi kami. Dan tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kau terjadi atas hidup kami. Kami mengalami mujizat demi mujizat di dalam Tuhan. Tapi yang terutama biarlah kami semakin mengasihi Engkau. Hidup berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Gereja tempat ini bersinar. Jika Engkau ditinggikan di tempat ini, di gereja tempat ini, maka Engkau akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan, menjadi jiwa-jiwa baru diselamatkan dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Hormat pujian kuasa kemuliaan bagi Engkau sampai selamanya. Dengan Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamatkan hidup. Haleluya, haleluya. Tapi dikatakan amin. Dan berkati kita semua. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Itu memang seperti itulah masalah. Ada yang dihilangkan dan ada yang disuruh menanggung ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang kuat di dalam menanggung. Kalau ada itu memang harus ditanggung, tanggung Bapak Ibu ya. Tapi memang ya. Akan berikan pertolongan kepada kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Dr. Pustito. Namanya tidak sesuai dengan saya tahu ya. Dr. Pustito. Ya, saya ya. Jadi Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita berdoa untuk pelayanan Bapak Dokter ini, Bapak Ibu yang keliling ya. Nanti dari Widoro, hanya karena tadi bersama kami dari Widoro, nanti setelah ini ke Panggul Bapak Ibu ya, ke Panggul ya, itu ya, ke Panggul luar biasa ya, berkat Tuhan luar biasa. Saya juga berharap saja bagaimana dipakai Tuhan ya untuk bisa mau melayani Tuhan seperti puji nama Tuhan. Biasanya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Bapak Ibu. 2 kali kita memberikan persembahan. Yang pertama untuk pekerjaan Tuhan, yang kedua untuk kasih ya. Tempat ini puji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu Gandul Gusti Redia. Pak Andreas kita minta. Puji Tuhan.
kasih sekali lagi untuk pelayanan Bapak Pendeta Dr. Sustino. Nanti kami masih mengharapkan lagi 100 kredit lagi Pak. Bawa hadiah loh Bapak Ibu, siapa tadi yang hadiah ya. Sudah dibuka loh. Besar hadiahnya. Tak pikir kali ini berharap saya dapat hadiah ini. Malah mereka yang dapat hadiah ya. Itu hadiah Tuhan memberkati pakainya. Dan kita berdoa juga untuk keluarganya seluruhnya Bapak Ibu ini anaknya pendeta Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan berkati. Saya juga berharap nanti anak saya juga jadi ya biasanya jadi inspirasi. Kita puji nama Tuhan. Kita berdoa terus dan mengharapkan Allah. Dan umat pekerjaan Tuhan Bapak Ibu yang pertama yang dibantu doa yang kita masih bantu doa. Jangan lupa Bapak Ibu Abigail kita doakan. Terus ada Bu Sinati, ada Bu Mahir Jantun, ada juga Pak Johan kita doakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain yang maksudnya yang kalau saya berdoa memang ada yang sakit, ada yang manula. Kalau yang manula juga akan manula. Sudah sepuh ya. Terus ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu berdoa untuk yang sudah lama tidak ibadah ya. Susah tapi ya dalam dunia mereka kita doakan supaya Tuhan akan memberkati ya. Tuhan saya kira itu terus pemujaan Tuhan hari Selasa masih ada doa Bapak Ibu di rumah doa GPPS ya di Trenggalek jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu bisa gabung sana dan kita akan berdoa 1 jam saja ya. Terus hari Kamis, maaf kemarin hari Kamis itu karena ada acara mendadak dari dan saya antar Bapak Ibu sehingga di mati ya. Dan mau saya ketua Ibu terlalu mepet waktu jadi mungkin besok Kamis baru nanti ada pengumuman di tempatnya Ibu dan saya antar Bapak Ibu untuk di sana ya nama Tuhan. Terus hari Jumat masih ada doa puasa, jangan lupa jam 5 kita doa bersama. Hari Sabtu ada remaja jam 5 sore terus dilanjutkan mereka melayani Tuhan ya. Habis itu kita kembali kepada Tuhan besok dan doakan bangsa dan negara kita dan khususnya untuk KPU yang sedang menghitung suara, siapapun yang memilih Tuhan untuk memimpin bangsa kita ini kita doakan ya. Bahkan kemarin di pelayanan raya di Mulut Bapak Ibu itu juga Bapak Gembalanya begitu sudah ini jago kita kalah salah itu ya kita tidak tapi kita doakan supaya yang menang juga akan menjadi orang yang baik ya. Tapi nanti dari kita rupanya jemaat di Mulut semuanya jagonya kalah ya. Kita berdoa terus supaya Tuhan berkat sedemikian rupa kepada Indonesia ya. Puji nama Tuhan. Terus ada yang mendoakan Bapak Ibu. Besok ada maaf saya lupa. Besok ada mukerbat Bapak Ibu, musyawarah kerja lama di GPPS ya. Tetapi sebelumnya ada pengobatan dan pemeriksaan gratis khusus untuk mata. Jadi untuk mata Bapak Ibu dari Rumah Sakit Bayangkara Trenggalek bersama dengan Ibu Dokter Lili ya. Mereka mendirikan kayak mata gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau ingin periksa mata besok jam 3 saya sudah tanya kepada pengurus yang ini, katanya oh boleh jemaat kalau datang boleh periksa mata. Jadi periksa matanya itu gratis Bapak Ibu ya. Besok di GPPS itu di Karisma Motor depannya Hotel Hayamuruk, masuk Bapak Ibu belakangnya Jawa Motor itu ada di situ nanti. Jadi kalau Bapak Ibu mau diperiksa matanya bisa datang jam 3 sore ya. Terus jam 4 baru kita adakan musyawarah kerja di Mamak ya.
pada kesempatan hari ini. Kita naikkan semua dulu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Setelah doa penutup, kami mohon kembali Bapak Pendeta dari Dr. Kita dalam doa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Pemilihan umum masih dihitung sampai beberapa hari ke depan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan supaya bangsa ini tetap dalam keadaan kondusif oleh karena kami semuanya. Yang menang tidak sombong dan yang kalah juga tidak terlalu susah oleh karena ada kesempatan dalam kehidupan mereka untuk bisa berkarya bagi bangsa ini. Itu mari ya Bapak, kuatkan kepada setiap mereka yang hari-hari ini dalam keadaan tidak baik, tetapi memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan, dan juga berkat-berkat-Mu atas Filbas dan jemaat Tuhan dengan apapun yang dilakukan. Berkati segala pekerjaannya, sawalada warung toko dagangannya, di rumah, di pasar, baik yang ada usaha dimanapun, klinik, yang bengkel, yang usaha yang lain. Tuhan berkati anak-anak, baik ibu rumah tangga, baik anak sekolah. Tuhan berkati semua dengan apa yang dikerjakan. Pensiunan pegawai negeri, Tuhan juga akan memberkati dengan kemurahan kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan juga selalu memberikan pertolongan kepada setiap pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, khususnya Bapak Nathan yang hari ini bersama dengan kami untuk memberkati pelayanannya, keluarganya, sedang jemaat di Widoro, dan Engkau akan memberikan kemurahan kasih-Mu supaya banyak jiwa juga yang akan dimenangkan dan memenuhi tempat ibadah di sana. Demikian Tuhan memberkati Bapak Dr. Pendeta Dr. Puspito yang sudah bersama-sama dengan kami melayani hari ini, untuk memberkati istrinya, memberkati anaknya, memberkati seluruh pelayan yang dikerjakan, baik yang di Malang, baik yang rencana untuk mulai berkunjung ke daerah-daerah. Tuhan akan memberikan urapan yang lebih. Tuhan juga akan membuka setiap rahasia ekonomi, bagikan kepada kami semua dan kami diberkati olehnya. Untuk kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau Allah yang memakai setiap orang untuk menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas kehidupannya. Terima kasih banyak Tuhan. Demikian berkat-Mu atas kami semuanya. Engkau telah menyembuhkan dalam keadaan sakit, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik yang manula, Tuhan juga akan memberikan kesehatan yang baik supaya tetap bisa beribadah, menyembah kepada Tuhan, bahkan melakukan segala aktivitas oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh bersyukur kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita hadapkan wajah kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih setia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Bapa. Bersama kita katakan amin.